Suatu hari pada zaman dahulu, seorang raja Tiongkok mengumumkan sebuah kontes untuk menemukan penguasa negeri berikutnya. Dia semakin tua dan tidak memiliki putra untuk mengambil alih tahta, dan pada masa itu hanya anak laki-laki yang dapat memerintah negeri itu. Raja memiliki kegiatan yang disukainya, yaitu menanam tanaman. Oleh karena itu, dia membuat sebuah sayembara untuk mencari calon penggantinya. Kaisar mengumumkan bahwa setiap anak laki-laki yang ingin menjadi raja harus datang ke istana dan mendapatkan benih tanaman kerajaan. Dalam 6 bulan, anak laki-laki yang dapat memelihara tanaman tersebut dan mendapat penilaian terbaik dari raja akan menjadi pemenang sayembara. Maka, sang pemenang akan menjadi orang berikutnya yang duduk di atas tahta menggantikan kaisar yang sudah tua tersebut. Semua anak laki-laki di Cina sangat antusias dan bersuka cita dengan sayembara itu. Setiap orang tua kemudian mengajarkan para anak laki-lakinya untuk menanam benih hingga menjadi tanaman yang subur. Anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh. Para ibu dan ayah pun sangat bersemangat. Mereka berpikir pasti menyenangkan dapat menjadi orang tua seorang kaisar dan tinggal di istana. Di sebuah desa kecil, seorang anak laki-laki bernama Yu terdiam melihat antusiasme teman-teman sebayanya. Yu memang anak yang pendiam, tapi dia sangat senang bercocok tanam. Sejak kecil, ia pandai menumbuhkan sesuatu. Semua orang di desanya akan berebut untuk mendapatkan melon, kacang polong, dan jagung mudanya. Sebutan untuknya adalah si tangan dingin Yu. Sepanjang musim panas, Yu bekerja keras mencabut rumput liar atau memindahkan tanaman dari satu tempat ke tempat yang lain agar mereka dapat tumbuh menjadi lebih baik. Tibalah saatnya hari besar yang dijanjikan oleh kaisar, yaitu pembagian benih dari kerajaan. Sudah dari pagi, anak laki-laki berusia 10 hingga 15 tahun datang ke istana. Yu adalah salah satu dari anak laki-laki itu. Setiap anak laki-laki kemudian diberi sebutir benih untuk dibawa pulang. Setiap anak laki-laki membawa pulang benih kerajaannya. Benih-benih itu dipegang erat-erat di tangan mereka. Benih yang sangat berharga, keberuntungan mereka tergantung pada benih tersebut. Sesampai di rumah, Yu mengeluarkan pot bunga yang bagus. Dia meletakkan batu-batu besar di bagian bawah. Di atasnya, dia meletakkan batu-batu yang lebih kecil. Lalu, dia mengisi sisa pot dengan tanah hitam yang subur. Kemudian dia membuat lubang di bagian atas, kira-kira sedalam 1 inci. Terakhir, dia memasukkan benih kerajaan ke dalam lubang dan meletakkan tanah di atasnya. Dengan hati-hati, dia menutup bagian atas. Selama beberapa hari berikutnya, Yu menyirami potnya setiap hari. Di seluruh Cina, anak laki-laki melakukan hal yang sama. Masing-masing dari mereka melihat dengan hati-hati ke potnya sendiri hampir setiap hari. Mereka semua tidak sabar untuk melihat kapan daun hijau kecil pertama akan muncul. Hari demi hari Yu memperhatikan dan menunggu, tapi tidak terjadi perubahan apapun pada benihnya. Chen adalah anak laki-laki pertama di desa tempat Yu tinggal yang mengumumkan bahwa daun hijau tumbuh dari benihnya. Beritanya disambut dengan sorak-sorai yang luar biasa. Chen berkata dengan suara keras bahwa dia pasti yang akan menjadi raja. Han adalah anak berikutnya, yang mengatakan tanaman hijau kecil muncul di potnya. Kemudian diikuti oleh Wong. Yu sedikit gelisah. Ia tidak mengerti mengapa tidak tumbuh daun-daun kecil di potnya. Padahal tidak ada anak laki-laki lain yang bisa menanam tanaman sebaik dia. Tapi tetap saja, benih Yu tidak tumbuh.
Yu semakin gelisah. Segera kecambah bermunculan dari pot di seluruh desa. Anak laki-laki memindahkan tanaman bayi mereka ke tempat yang lebih besar agar daun kecil itu bisa tumbuh lebih besar di bawah sinar matahari. Banyak yang menjaga pot kesayangan mereka setiap saat. Mengapa setiap anak laki-laki yang menanam benih memiliki tunas sekarang? Tanya hati Yu. Namun, Yu tidak menyerah. Dengan hati-hati dia mengeluarkan benih dan memindahkan ke pot lain. Kembali dia memasukkan tanah hitam terbaik dan tersubur dari kebunnya di dalam pot baru. Yu memecahkan setiap gumpalan tanah yang ada menjadi tanah yang gembur. Lalu dia menekan benih kerajaan di atasnya. Yu mengawasi pot setiap hari, menambahkan tetesan air di sana-sini. Tetapi tetap saja, benihnya tidak tumbuh. Tanaman yang kuat dan perkasa tumbuh dengan cepat dari pot yang dirawat oleh anak laki-laki lain di desa Yu. Namun, sudah sekian minggu berlalu, tidak ada perubahan yang terjadi pada benih kerajaan di potnya. Suatu hari, Yu hendak pergi ke sawah dan ia berjalan dengan kepala tertunduk. Anak-anak lain menertawakannya. Mereka menunjuk pada pot Yu yang kosong. Tidak ada daun-daun yang tumbuh dari potnya. Mereka pun memanggil Yu dengan panggilan si pot kosong Yu. Yu masih terus berusaha memindahkan benihnya lagi. Kali ini ia mengambil tanaman-tanaman kering dan membuatnya menjadi bubuk. Dia menabur bubuk itu ke tanah sebagai pupuk. Namun, segiat dan sekreatif apapun Yu membuat pupuk, tetap saja benih Yu tidak tumbuh. Yu akhirnya menyerah dan 6 bulan pun berlalu. Tibalah ketika hari semua anak laki-laki harus membawa tanaman mereka ke istana untuk dinilai. Chen, Han, Wong, dan ratusan anak laki-laki lainnya membersihkan pot mereka sampai bersinar terang di bawah sinar matahari. Mereka menyeka dengan hati-hati setiap daunnya. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka. Para ibu dan ayah berjalan di samping putra-putra mereka untuk membantu menjaga tanaman agar tidak terjatuh. Setiap orang tua sangat bangga dengan hasil peliharaan anak-anak mereka. "Anakku yang pasti jadi kaisar," seru seorang ibu. Kita lihat saja nanti. Aku yakin anakku yang terpilih," seru ibu yang lain. Ketika anak laki-laki lainnya sudah berjalan menuju istana, Yu hanya tertunduk dengan lemas di rumahnya. Air matanya hampir menetes. "Apa yang telah aku lakukan pada benih kerajaan ini? Kenapa ia tidak mau tumbuh?" Ratap Yu kepada ibu dan ayahnya. Lalu ia melihat keluar jendela dan anak laki-laki lain berjalan dengan bangga ke istana. "Potku kosong, benihku tidak tumbuh." Yu berkata dengan sedih. Bawa dan tunjukkan pot milikmu kepada raja, Yu. Tidak apa-apa. Tunjukkan hasil apa adanya. Itu benar. Kata ibu Yu. Kau telah melakukan yang terbaik yang kau bisa. Tidak ada yang salah dengan apa yang telah kau usahakan. Perlihatkan hasilnya kepada kaisar. Tidak usah takut, Nak. Yu berjalan ke istana dengan pot kosongnya. Wajahnya merah karena malu. Di istana, semua anak laki-laki berbaris sambil memegang tanaman mereka yang besar dan kuat di depan mereka. Mereka menunggu untuk dinilai. Sang kaisar kemudian muncul dengan jubah sutranya yang mewah. Berjalan dengan perlahan di sepanjang barisan. Dia melihat setiap tanaman dengan ekspresi yang kosong, seolah tidak puas dengan hasil-hasilnya. Padahal, tanaman-tanaman tersebut sangatlah subur dengan bunga-bunga yang indah. Kaisar berhenti di depan pot Yu. Yu ketakutan. Wajahnya menunduk dengan pasrah. Kaisar mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa ini? Kau membawakanku pot kosong?" "Mohon ampun, kaisarku. Hamba bersalah. Hamba tidak mampu membuat benih ini tumbuh. Hamba sudah melakukan segala cara yang terbaik yang bisa hamba lakukan. Tapi tetap saja benih ini tidak berubah.
Hamba telah mencoba yang terbaik. Maafkan karena hamba tidak mampu, sehingga benih kerajaan yang berharga ini tidak dapat tumbuh di tangan hamba. Ceritakan padaku, apa saja yang telah kau lakukan demi benih ini tumbuh? Kata raja. Yu kemudian menjelaskan dengan rinci mulai dengan apa yang dia lakukan hingga memberikan resep pupuk kompos buatannya sendiri untuk menyuburkan tanaman tersebut. Setelah menjelaskan dengan terperinci, sang kaisar tertawa dengan keras. Akhirnya, aku menemukan pemenang sayembara ini. Anak ini adalah pemenangnya. Mendengar perkataan kaisar, semua orang kaget. Bagaimana mungkin sebuah pot kosong menjadi pemenang sayembara ini? Para orang tua mulai protes dan mengatakan bahwa penilaian kaisar tidaklah adil. Kaisar kemudian tersenyum dengan bijak. Doaku terkabul. Tuhan mendengarkan harapanku untuk menemukan anak laki-laki yang ulet, pantang menyerah, dan yang terpenting di atas itu, ia adalah anak yang jujur. Sungguh anak manusia yang langka ditemukan. Pengawal, bawa Yu dan orang tuanya ke dalam istana. Dan hukum orang tua dan anak-anak lainnya menyapu halaman istana selama 1 tahun. Kaisar memberikan titah yang sangat mengejutkan. Semua orang panik dan semakin bertanya-tanya. Mereka tidak mengerti kegagalan Yu dalam menumbuhkan benih itu. Malah membuatnya mendapatkan pujian dari kaisar dan mereka malah yang dimasukkan ke dalam penjara. Wahai Kaisar, jelaskan kepada kami semua ketidakadilan ini. Mengapa Yu yang membawa pot kosong menjadi pemenang sayembara ini, sedangkan kami yang masuk penjara? Ini tidak sesuai dengan peraturan yang Kaisar katakan 6 bulan yang lalu. Bukankah pot yang benihnya tumbuh menjadi tanaman suburlah yang akan menjadi pemenang? Kaisar tertawa dengan sinis. Memang benar, peraturannya adalah dia yang memelihara bibit tanaman yang aku berikan dengan baik yang akan jadi pemenang. Tetapi aku tidak pernah menitahkan tanaman itu harus tumbuh dan berkembang menjadi bunga atau buah-buahan. Aku memerintahkan hanya untuk memelihara bibit tersebut dengan baik. Dan hasilnya, hanya Yu yang menanam dan memelihara bibit itu dengan baik dan sempurna. Karena bibit yang aku berikan kepada kalian semua tidak akan pernah tumbuh. Aku telah memasak semua bibit itu. Bagaimana mungkin tanaman akan tumbuh dari bibit yang telah dimasak? Justru aku heran, bagaimana bisa anak-anak lain membawa pot dengan tanaman yang indah dan subur? Bukankah berarti benihnya berbeda dengan yang aku berikan? Dari mana mereka mendapatkan benih tanaman tersebut selain dari orang tua mereka? Mereka masih kecil. Bukankah berarti kalian telah menipuku dengan mengganti benih-benih tanaman kerajaan tersebut? Para orang tua tertunduk sangat malu. Kaisar melanjutkan lagi titahnya. Itulah kenapa kalian aku hukum, karena tidak mendidik anak-anak untuk menjadi apa adanya, tidak gigih dalam berjuang, serta tidak jujur dengan proses yang didapat. Hanya orang tua Yu yang tidak mengganti benih itu. Mereka adalah orang tua teladan, sehingga mendapatkan anak tekun dan jujur seperti Yu. Karena itulah, Yu adalah calon penggantiku. Ia akan tinggal di istana sebagai anak angkatku dan dididik menjadi putra mahkota untuk kerajaan ini. Nah, teman-teman lingkaran belajar yang budiman, demikianlah kisah Yu si anak jujur dan pekerja keras ini. Sekiranya teman-teman sekalian terinspirasi dengan kisah Yu dan mau berbagi dengan teman-teman kalian yang lainnya, share dan subscribe lingkaran belajar ya. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi dan nantikan terus konten-konten bernilai kemanusiaan selanjutnya dari kami.